yang mau bersaksi atau memuji nama Tuhan? Pasti ada kesaksian dalam hidup saudara. Silakan Pak. Puji Tuhan, Shalom. Masih semangat? Masih pagi harus semangat ya. Karena anugerah Tuhan selalu ada pada kita. Saya akan memujikan sebuah pujian yang mengatakan bahwa di segala musim Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kita. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan senantiasa akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Oke, biarlah kita senantiasa tidak rutinitas beribadah, tetapi meresapi, mengimani apa yang Tuhan berikan di tempat ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Puji Tuhan, kesaksian yang indah lewat pujian-pujiannya ya. Tuhan selalu memelihara kita sampai kita kembali pada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian berikutnya, lebih dari pemenang. Kita adalah lebih dari pemenang Bapak Ibu. Amin. kehidupan kita dari awal Bapak Ibu ada di dunia ini sampai sekarang masih bisa bangkit di tempat ini, bisa beribadah, itu semua karena kasih Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang kita harus tetap waspada, lebih lagi waspada dan berjaga di dalam Tuhan. Mari kita pujikan
zaman sekarang berjagalah. Mari kita renungkan pujian ini Bapak Ibu. Begitu besar dahsyatnya Tuhan kita untuk kita bersandar di dalamnya. Zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Kita tetap berpegang dan berlindung dalam firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sekarang zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Jagalah saudaramu, jagalah tetap dengan firman Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tolong Tuhan saudara kami yang sakit hari ini. Engkau jamah, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menguatkan. Tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin mendengar firman-Mu ya Bapa. Engkau berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Kita tetap konsentrasikan pada firman. Puji Tuhan, saudara. Ada kita lihat akan 7 pedoman hidup yang kita lihat di sini. Saudara, kita akan baca sama-sama tentang poin ini. Yuk, 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan sesama, setia sampai mati, bertumbuh dalam firman Allah, hidup suci, penuh dan dipimpin Roh Kudus,
melangkah dengan iman tetap menyala. Puji Tuhan. Banyak doa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat, tidak ada doa, tidak ada berkat. Ya, kita mau berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa itu artinya berdoa gak berhenti-berhenti. Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada saudara pun juga tidak akan berhenti-berhenti. Dia akan terus memberikan kepada saudara. Nah, hari ini saya ingin melihat bagaimana kita jadi dewasa, saudara. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Lalu bagaimana sebetulnya gereja itu? Ke gereja itu seperti apa? Saudara, ada orang bilang, saya gerejanya online saja, kan sama aja, saudara. Murid Yesus ada dua jenis murid Yesus. Yang pertama, murid Yesus itu yang dekat dengan dia. Yang kedua, murid Yesus yang jauh. Nah, yang dekat itu, saudara, Yesus berkata begini, marilah ikut aku. Itu artinya murid itu dekat. Seperti Petrus, Yohanes, itu dekat-dekat. Tapi ada murid yang jauh. Murid yang jauh itu Yusuf dari Arimatea, itu murid Yesus jauh. Nikodemus juga itu jauh. Dia gak pernah kumpul dengan Yesus, saudara. Sehingga dia tidak bisa belajar banyak. Jadi di gereja ada yang dekat dengan gereja, artinya dia hadir, dia dekat. Ada yang jauh dengan gereja. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah saudara dekat dengan gereja. Dekat dengan gereja. Supaya apa? Karena gereja itu tempat saudara, rumah saudara, komunitas saudara. Jadi saudara, ada orang mengatakan, aku online, nanti dia jauh dari gereja. Tapi yang diminta adalah Tuhan dekat dengan gereja. Nah, itu tentang gereja. Kita akan lihat tentang Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Saya baca Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 ya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, sebenarnya gini ya, penulis surat ini bilang begini, banyak sekali yang saya ingin bicara, banyak hal yang saya mau ngomong, mau bicara tentang ini, bicara tentang ini, bicara tentang ini, ada banyak yang mau dibicarakan. Tapi bisa nangkep apa enggak? Itu. Jadi Tuhan Yesus bicara soal apa, misalnya tentang kebangkitan, terus tentang banyak hal yang dia bicarakan, saudara. Nah, masalahnya kita bisa nangkep enggak? Jadi di gereja ini saudara-saudara menganggap gereja itu seperti apa? Menganggap gereja itu seperti apa? Saudara, ada yang menganggap gereja itu seperti konser. Dia datang hanya nonton konser. Saya pernah hadir di dalam satu gereja, saudara. Si pemimpin puji-pujian itu tidak ngajak kita nyanyi, enggak. Mereka dengan musiknya, dengan gitarnya, dengan semuanya, dia nyanyi sendiri, saudara. Enggak ngajak kita. Kita cuma ngeliat aja, nonton gitu.
Terus waktu firman Tuhan ya kita cuma dia nonton ya sudah udah gitu pulang. Dia nganggap gereja itu seperti pertunjukan atau konser. Saudara, kita nggak begitu, saudara. Yang kita lihat itu tidak begitu. Jadi kita cuma nonton, yang mungkin dia undang para artis dengan semuanya, dan kita nonton, wah senang, terus kita tepuk tangan, saudara. Itu namanya kita nonton gereja. Ada gereja, orang berkata gereja itu seperti rumah makan. Tergantung aku butuhnya apa. Kalau orang makan, oh hari ini aku pengen makan rawon, dia beli cari rumah makan rawon. Wah ini khusus rawon ini, dia makan rawon, saudara. Besok minggu depannya aku pengen pecel, dia cari pecel. Minggu depannya aku kepengen apalagi mungkin sop, dia pengen sop. Saudara, dia nganggap gereja itu rumah makan. Artinya aku saat ini butuh ini, aku butuh ini, butuh ini. Gereja bukan rumah makan. Gereja bukan rumah makan. Saudara, kalau kita lihat di sini di Alkitab yang kita baca, gereja itu tempat kita mempelajari, tempat kita belajar, itu gereja. Makanya di sini dikatakan banyak yang aku ingin katakan, banyak sekali yang aku ingin katakan, tetapi kamu bisa nangkep enggak? Banyak yang harus dipelajari. Sebab apa saudara? Kok banyak harus dipelajari? Seluruh isi Alkitab ini perlu dipelajari. Banyak yang perlu dipelajari untuk mencapai apa? Dewasa. Tuhan itu pengen kita dewasa semua. Tuhan gak ingin kita anak kecil semua. Tuhan kita ingin dewasa. Nah saudara, ini yang ada. Jadi penulis surat Ibrani ini mengatakan banyak yang aku ingin bicara. Kalau sekarang saya juga misal berkata kepada saudara, banyak yang saya ingin katakan kepada saudara, tapi bisa nggak nangkep? Saudara, masakah kita hanya belajar pelajaran-pelajaran dasar melulu? Pelajaran tentang iman, mungkin pelajaran tentang pertobatan, pelajaran-pelajaran yang biasa-biasa, saudara-saudara. Apakah kita itu terus? Apakah kita itu terus? Apalagi kalau di gereja hanya motivasi. Itu dasar, saudara. Bagaimana kita bisa jadi sempurna? Seandainya saudara di sekolah diajar tentang pelajaran tambah-tambahan melulu. Saudara naik kelas 2 SD tambah-tambahan, naik kelas 6 SD tambah-tambahan lagi. Masa kelas 6 SD diajar 5 tambah 5 berapa? Udah gitu saudara naik SMP ditanya lagi 5 tambah 5 berapa? Saudara naik lagi SMA 5 tambah 5 itu berapa? Saudara akan bilang, ini sekolah apa ini? Saudara, ini sekolah apa? Masa belajarnya ini? Masa belajar seperti ini? Terus-terusan itu. Kapan dapat pelajaran yang lebih dalam lagi? Tapi masalahnya bisa nggak nangkep? Sekarang kalau misalnya saya khotbah di satu gereja itu jarang mendapat pelajaran. Mereka nggak nangkep, saudara. Bahkan mereka bilang, aku nggak ngerti. Tapi kalau saya mengajarnya, saudara, soal pertobatan awal-awal, saudara, mereka senang. Tapi kalau saya ngajari yang lebih dalam lagi, mereka bilang, aku nggak ngerti. Lalu gimana? Ini penulis itu lalu bagaimana kita bisa jadi sempurna? Bagaimana kita jadi dewasa?
Bagaimana saya memberi kepada saudara? Saudara, misalnya saudara, di satu gereja itu isinya pelajaran. Terus ada jiwa baru masuk. Kok udah dapat pelajaran tinggi seperti ini? Bukankah kita harus ke bawah lagi? Tapi saudara, ajaibnya Roh Kudus itu bisa mengatasi, bisa tolong. Walaupun firman-Nya dalam sekalipun, Roh Kudus bisa menjelaskan, dia bisa ngerti. Itu yang ada, yang penting Roh Kudus. Jadi sekarang kita berpikir apa? Belum saudara, kalau kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, tulisan rasul-rasul yang lain, para nabi saudara, ini banyak. Belum masalah hidup kita. Saudara, kita kan punya hidup, makanan saudara, nafkah saudara, lalu kemudian keluarga, pernikahan saudara, persahabatan, banyak sekali saudara. Saudara, itu yang ada. Kenapa? Karena dia tidak. Kenapa saudara? Banyak orang karena tidak mengerti. Kadang kita mendengar saudara berita-berita yang kita berkatakan, ini nggak benar ini orang. Kenapa nggak benar? Karena dia tidak ngerti. Kita harus melihat. Nah, jadi intinya adalah bagaimana menjelaskannya. Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana saya harus menjelaskan kepada saudara? Pakai gambar-gambar, pakai contoh, pakai ilustrasi. Ya, bisa itu saudara. Walaupun itu sulit. Sulit saudara. Ini sulit sebab jemaat ingin yang sesuai dengan kebutuhannya. Orang datang ke gereja ingin apa? Katanya mengatakan, kalau firman itu cocok dengan hatinya, dia mengatakan, aduh aku diberkati, hari ini aku diberkati. Firmannya cocok. Dia lagi sakit, firmannya tentang kesembuhan. Dia bilang, oh Tuhan tolong. Dia lagi ngadapin krisis di usaha, firmannya tentang itu. Dia bilang, aduh aku cocok, semua aku cocok. Saudara, itu yang muncul di jemaat akhirnya. Lalu aku bicara apa? Apakah harus bicara soal itu? Apa aku bicara soal itu? Saudara, misalnya saudara ada 100 orang. Terus saya berkata, siapa di sini yang ada masalah? Pasti saudara angkat tangan. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak ada masalah. Lalu kita bilang gimana? Saudara, penulis itu mengatakan bagaimana cara menjelaskannya. Ada jemaat mungkin datang pengen senang-senang saja. Tapi saudara harus berpikir bahwa gereja adalah tempat aku belajar. Sebab itu gereja disebut sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan, sekolah kebenaran. Itulah gereja. Jadi sekarang sulit katanya. Bagaimana aku menjelaskannya? Aku sulit menjelaskannya. Sebab apa? Sebab pendengaranmu itu tumpul. Sebab pendengaranmu itu tumpul. Itu katanya saudara. Kita lihat apa artinya pendengaran itu tumpul. Kita baca lebih dulu Lukas 24 ayat 25. Lukas 24. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Katakan di sini, hai kamu orang bodoh. Apa maksudnya? Apakah dua orang ini orang bodoh? Tuhan bilang kamu orang bodoh, lamban hatimu. Saudara, dua orang ini, dia dengar Yesus sudah bangkit. Dia dengar Yesus bangkit dari murid-murid yang lain. Tapi dia nggak mudeng gitu ya saudara. Terus dia pergi ke
Emmaus, dia jalan 2 orang pergi. Tiba-tiba Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus tanya, kamu lagi ngomongin apa? Masa kamu nggak tahu aku lagi ngomongin yang lagi viral hari ini, lagi heboh hari ini, apa? Aku dengar ada kebangkitan orang mati. Yesus bangkit nggak dari kematian? Lalu Tuhan Yesus ngobrol. Dia nerangkan semua tentang kitab-kitab nubuatan sepanjang jalan itu. Beberapa lama, beberapa jam Yesus bicara. Mereka hatinya terbakar, tapi mereka bicara semua. Sampai suatu waktu, saudara, kita lihat di sini, sampai Tuhan Yesus bilang, kamu ini kok nggak ngerti-ngerti? Kamu kok nggak ngerti-ngerti? Kamu kok lamban? Kamu kok tumpul? Kamu nggak ngerti-ngerti? Aku udah jelasin nggak ngerti-ngerti. Sulit, saudara, memangnya. Akhirnya pada waktu mereka makan bersama, Yesus memecah-mecahkan roti, baru mereka lihat itu Yesus yang sudah bangkit. Kenapa mereka nggak ngerti, saudara? Karena perihal kebangkitan orang mati itu jarang dibicarakan. Jadi nggak ngerti, saudara. Jadi tidak, ini kita lihat orang ini tidak mampu memahami, saudara, tidak mampu. Jadi saudara, orang yang pendengarannya tumpul itu bukan penyakit bawaan, bukan penyakit bawaan yang baru lahir, itu bukan, saudara, bukan bawaan lahir, bukan. Kan ada orang, saudara, memangnya dia bilang kata, bodoh kamu, IQ kamu rendah. Ya memang kamu keturunannya IQ rendah. Enggak, saudara, bukan bawaan. IQ bukan, saudara. Banyak penelitian mengatakan, saudara, kalau dilatih dia bisa jadi bagus. Ada orang katanya kalau orang itu memang IQ-nya cuma 100, ya udah 100 saja sampai kapan pun 100. Tidak, saudara. Tidak demikian. Jadi tidak memahami, tidak bisa mengerti itu bukan bawaan. Tapi karena dia tidak terlatih untuk mendengar. Problemnya tidak terlatih untuk mendengar, saudara. Saudara, itu problemnya. Misalnya, saudara, kita lagi ngomong-ngomong, saya lagi ngomong-ngomong soal firman ya. Saya mau, ini gimana ya kita ngomong cakap-cakap firman Tuhan. Ada orang gak ngerti, dia diem aja sudah dengar. Tapi pada waktu bilang, kemarin nonton bola enggak? Oh iya nonton. Gimana? Menang enggak? Waduh, cerita banyak, saudara, nyambung. Karena pikirannya beda. Nah, itu yang sebetulnya terlatih. Kita terlatih enggak? Biasa enggak? Kenapa orang bosan dengar firman? Aku bosan dengar firman itu, saudara. Sebenarnya bukan bosan, karena dia tidak terlatih untuk itu. Karena dia tidak terlatih untuk itu. Jadi bukan bilang aku bosan, karena dia nggak ngerti. Bukannya bosan, tapi karena nggak ngerti. Coba ngerti, pasti nggak bosan. Saudara, coba ngerti, pasti nggak bosan. Saya semalam masih ngerjain buku Kitab Rut, saudara. Hati saya senang sekali. Saya bilang, kok senang ya saya sama Kitab Rut itu, saya senang. Jadi kalau saya nulis Kitab Rut itu, saudara, sampai senyum-senyum saya. Senang betul, senang Kitab Rut. Saya mau sampai selesai, saudara. Saya senang sekali Kitab Rut. Itu sungguh. Jadi kalau saya lagi nulis itu, wajah saya langsung sampai senyum, saudara. Saya menikmati, saudara, sehingga saya bisa melihat itu. Nah, saudara, di Amerika ada satu orang datang, dia kumpulin anak-anak remaja, anak muda, lalu diadakan kuis. Dia bilang, pertanyaannya adalah, di dalam Alkitab, dia berkata, siapa yang dimakan oleh ikan paus?
Masa sih ada? Dicoba. Yang dimakan ikan paus siapa? Mereka nggak tahu semua. Terus ada yang jawab. Akhirnya dikasih tahu sama si pembimbing itu, namanya Yunus. Kok aku baru dengar? Yunus itu orang dari mana ya? Nggak tahu, saudara. Terus pertanyaan yang kedua, ya benar. Dia bilang gini, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang dengan berapa ketur roti? 5.000 orang dengan berapa ketur roti? Mereka bilang, di zaman itu kayaknya nggak ada ya, masa ada pabrik roti? Dia bilang, kayaknya nggak mungkin. Dia bilang, nggak mungkin. Itu nggak mungkin, dia bilang. Harus ada pabrik roti. Terus dia bilang, enggak, 5 ketur roti. Saya baru dengar. Nggak ngerti, saudara. Terus akhirnya kesel nih yang ngasih pertanyaan. Dia bilang begini, siapa raja rock and roll? Maksudnya dia bilang, angkat tangan semua saudara. Elvis Presley, semua pada angkat tangan saudara. Kenapa? Karena dia nggak biasa dengar firman, nggak biasa gitu-gitu. Jadi pada waktu dia dikatakan gitu, masa kayaknya nggak mungkin, masih 5.000 orang masa pabrik. Tapi waktu dijawab yang lain, mereka sejawab karena pikirannya di sana. Bukankah orang-orang di sekitar kadang-kadang begitu? Coba tanya sepak bola, tanya. Kalau saudara yang lalu itu saya dari Timika. Timika itu anak-anak SD dilayani oleh Hendrik, saudara. Hendrik pernah sini ya. Saya ajak dia dari Hendrik itu pendeta di Bandung, saya ajak ke Timika. Saya bilang, itu anak sekolah minggu ajarin. Hendrik cerita saudara, dia nggak bisa, dia cerita, dia dengar anak-anak. Terus waktu dia tanya, anak-anak diam. Terus langsung Hendriknya tuh tiba-tiba berubah. Siapa sepak bola yang kamu suka? Ronaldo. Waduh, sudah pada angkat tangan semua. Saya pikir, ambil lompat-lompat saudara. Hatinya di sana. Itulah sebabnya kalau dengar yang lain enggak. Jadi saya itu memberi pengertian adalah kenapa orang rasanya kok ini ya, karena enggak di sana hatinya. Itu yang dibilang oleh penulis, kamu ini anak-anak di dalam firman. Kamu harus ngerti. Kalau dilihat, katanya kalau dilihat, kamu itu sudah lama ikut Tuhan. Tetapi pengertian kamu itu kurang. Kamu harus diberi minum susu. Orang yang hanya minum susu terus saudara, ketika dikasih makanan keras gak bisa ngunyah. Kalau ada bayi dikasih minum susu, kita gak apa-apa toh. Kalau bayi minum susu, saudara, ini bayi nggak kasih apa minum susu mulu, saudara nggak kritik. Ini bayi minum susu melulu. Enggak, saudara nggak kritik. Tapi kalau udah dewasa minum susu melulu, saudara bilang apa-apaan ini. Saudara, orang yang hanya minum susu terus, saudara, waktu dikasih makanan keras nggak bisa ngunyah. Kalau orang minum susu sampai dewasa, minum susu terus, enggak makan nasi, enggak makan apa-apa, hanya susu terus, saudara, pasti ada masalah dalam pikiran dan dia tidak akan bisa tumbuh dewasa dengan baik. Banyak orang Kristen itu sukanya seperti itu. Makanya saya tulis di sini, dia enggak suka kalau pelajaran doktrin, pengen suka yang senang-senang, yang saudara. Jadi kita lihat itu yang membuat sulit untuk ngajar.
Sulit untuk bagaimana caranya. Jadi saudara, khotbah juga gak gampang saudara. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat ada orang yang mengeraskan hati saudara. Misalnya Ibrani 3 ayat 7 ayat sampai 8. Orang yang mengeraskan hati juga dia tidak akan bisa ngerti firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, saudara. Ini yang ada. Nah, mengeraskan hati tumpul telinga loh, saudara. Nah, saudara, itu yang ada. Nah, ada orang punya telinga tapi gak bisa ngerti yang diomongkan. Telinga punya denger tapi gak ngerti. Dengar tapi nggak ngerti, itu yang jadi problem, saudara. Dengar. Saya kasih contoh begini ya. Sebab kata notros yang artinya itu tumpul, itu orang Yunani gambarkan dan seperti serigala. Saudara, ada seekor serigala. Kata cerita ini, saudara, serigala itu lagi duduk. Tiba-tiba dia dengar ada orang ngomong. Si juru perawat bilang ke anaknya, kamu tuh jangan nakal. Dia bilang, ayo nurut. Kalau kamu gak nurut, aku buang kamu ke kandang serigala. Biar serigala makan kamu. Serigala itu di situ bilang, wah, mungkin serigala bilang, wah, ini makanan lezat. Kapan lagi aku dapat ini? Dapat dilemparkan anaknya kepadaku. Aku sudah ditunggu, gak dilempar-lempar tuh anak. Ditunggu apa yang besok gak dilempar anak-anak. Si serigala bilang, aku denger kok dia ngomong anaknya mau dilemparkan ke kandang serigala, kok gak dilempar-lempar. Serigala dengar dari telinganya, tapi dia tidak paham maksud ibu itu. Ibu itu kan bukannya mau lempar anaknya yang dicintai, dia cuma ngancam-ngancam aja, saudara. Kadang-kadang ada ibu-ibu kan suka ngancam-ngancam begitu, awas lu ya. Nah saudara, maksudnya begitu. Ada orang, saudara, dia dengar tapi gak paham. Kita suka bilang sembahyang, minta Roh Kudus memberi pengertian. Iya, tetapi bukan hanya itu. Membiasakan diri dengan ajaran yang sehat. Saudara harus membiasakan diri dengan ajaran-ajaran, supaya kalau Tuhan memberikan pengajaran lebih lagi, saudara akan bisa mengerti. Bayi saudara gak banyak ngerti, minim. Cerita apapun ke bayi gak akan mengerti, saudara. Tetapi setelah diberi asupan, saudara, baru bisa. Saudara, setelah diberi asupan, diberi makanan, baru bayi rohani ini bisa paham firman. Kadang kita tidak ngerti. Saya memahami orang ada yang tidak mengerti. Apa ya, saudara. Tetapi lama-lama dia ngerti dan paham. Kita harus punya telinga yang bisa dengar terus. Saudara, di daerah saudara, waktu saya ke daerah Papua, anak ini benar saudara, anak SMA saudara, ditanya 8 tambah 4 berapa? Gak bisa. SMA 8 tambah 4 gak bisa. Aduh, gak bisa saudara. Terus anak yang lain juga gak bisa. Lalu banyak saudara yang gak bisa. Terus Pak Yohanes itu dia pergi ke Papua dengan saya. Lalu dia dengan timnya ngajarin anak itu selama 15 hari. Satu hari 8 jam, 9 jam. Belajar. Pikirannya tentang matematika tahu. Waktu ditanya bisa, tanya bisa. Terus pelajarannya dinaikkan dari tingkat SD ini untuk
anak SD kelas 5 SD. Dari pelajaran SD diajar pelajaran SD kelas 6. Tadinya anak SD itu nggak ngerti saudara. Bisa. Diajarin lagi pelajaran SMP. Bisa. Diajarin lagi pelajaran kelas 2 SMP. Bisa. 3 SMP. Bisa. Kasih soal yang sulit anak SMA. Bisa. Terus tambah lagi bisa SMA kelas 3 bisa saudara. Anak SD bisa belajar SMA kelas 3. Tambahin lagi saudara pelajaran perguruan tinggi bisa. Lalu dilihat saudara, presiden juga melihat metodenya ini, mengatakan ini baik sekali. Kenapa kok bisa? Tadinya nggak bisa apa-apa, cuman 15 hari bisa. Kenapa bisa? Itu anak kecil itu. Karena saudara, telinganya dirubah. Tadinya dia itu saudara kerjanya di hutan. Jadi bapaknya bilang sekolah, gak usah sekolah, tebang pohon aja. Dia pergi ke hutan, tebang pohon. Di sekolah cuma 1 jam, udahlah gak usah belajar, gak usah. Tebang pohon. Itu yang dilakukan saudara. Kasihan daerah-daerah sana. Kenapa? Gak bisa. Uang juga kurang saudara. Jadi dia jualan pinang saudara, dia jualan. Kadang pergi ke sana ke pohon. Saudara lihat itu. Tetapi waktu diajak bisa, karena pendengarannya saudara dirubah. Waktu saya ke sana saya tanya, segini kali segini, mereka bilang segini kali segini. Wah, saya bilang udah berubah ternyata. Kita orang bodoh. Mungkin sama dengan orang-orang daerah, orang bodoh. Kita tidak ngerti abjad, kita tidak tahu ABCD-nya kebenaran firman. Kita tidak ngerti ABCD-nya kebenaran firman. Sama dengan anak ini nggak ngerti ABCD-nya matematika. Saudara, saya pernah nemukan orang saudara, di dalam otaknya tidak ada angka 0. 2 tambah 2 berapa? 4. 20 tambah 20 berapa? 4. 20 tambah 10 berapa? 3. Angka 0-nya nggak ada di otaknya. Karena dia bilang angka 0 hilang. Sehingga kita cari angka 0 itu sampai dapat. Sampai dia menemukan angka 0, baru dia bisa jawab 20 tambah 10 30. Banyak hal-hal di dunia pendidikan yang saya lihat, yang angka 0-nya hilang itu saudara. Kita bilang 1 tuh gini, itu anak SMA saudara. 1. 2 begini, dia bilang kok 2 ada melengkungnya ya, harusnya kan 2 begini, 3 begini, 4 begini, 5 begini, 6 begini, 7 begini, 9 sampai 10 begini semua saudara. 100 ya kayak namanya pagar saya bilang. Gini terus. Saudara lihat bagaimana jemaat dalam belajar, kadang ada yang begitu kehilangan sesuatu sehingga untuk melihat yang lebih dalam itu nggak ketemu saudara, nggak bisa. Kita orang bodoh. Dalam firman kita orang bodoh. Saya orang bodoh, saudara orang bodoh. Tidak ada orang pintar, semua orang sama bodoh saudara. Tetapi kita mau belajar, diajar ABCD-nya sampai kita ngerti-ngerti. Tapi Tuhan bilang jangan tambah-tambahan terus, kali-kalian. Jangan kali-kalian terus, bagi-bagian. Jangan bagi-bagian terus, tambah lagi sampai pelajarannya yang lebih tinggi, supaya bisa mengerti. Anak kecil saudara, anak SD bisa mengerjakan pekerjaan perguruan tinggi. Orang bilang hebat, jenius. Ada satu anak dari Papua Yose saudara, dia ngajar di universitas. Anak SD kelas sekarang 1 SMP. Dia ngajar di universitas. Kelas 1 SMP ngajar di universitas. Waktu itu dia kelas 6 SD yang ngajar.
Orang bilang anak jenius, anak hebat, tapi saya bilang tidak. Anak yang terlatih. Anak yang terlatih. Sebab itu yang ada, itu terlatih. Kenapa kita tidak ngerti banyak kebenaran? Karena kita tidak terlatih di situ. Dan saudara datang mendengar firman yang itu saja. Itu yang ada, saudara. Saudara, kita harus ada seorang saudara ada di sekolah, ada satu guru pengalamannya 25 tahun. Sudah 25. Ada satu guru lagi pengalamannya baru 10 tahun. Tiba-tiba pimpinan mengatakan, kamu jadi kepala sekolah. Yang pengalamannya 10 tahun bilang, kamu jadi kepala sekolah. Yang pengalaman 25 tahun itu protes. Dia mengatakan, Pak, dia tuh pengalamannya baru 10 tahun, aku 25 tahun. Aku yang harus jadi kepala sekolah, bukan dia. Dia kurang pengalaman. Pimpinannya bilang ini, kamu itu pengalamanmu bukan 25 tahun, tapi pengalaman kamu cuma setahun yang diulang 25 kali. Pengalamannya sama lagi, setahun ini sama lagi, tuh sama lagi, berikutnya sama lagi. Itu yang diulang 25 kali. Berapa tahun kita ikut Tuhan? Jangan kita ikut Tuhan 25 tahun, tapi pengalaman yang diulang selama 25 tahun. Kita dianggap setahun ikut Tuhan. Yang diulang 25 tahun. Itu yang ada, saudara. Berapa lama kita ikut Tuhan? Oh, saya ikut Tuhan sejak kecil. Oh, berapa tahun? Udah 60 tahun saya ikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak 60 tahun ikut aku. Kamu mungkin cuma ikut aku 3 tahun atau 5 tahun. Yang diulang selama beberapa kali. Sebab apa, saudara? Tidak menang dalam ujian. Orang dewasa harus menang dalam ujian. Mengapa lambat? Mengapa lambat? Banyak hal. Saudara, banyak hal. Thomas Guthrie menceritakan tentang firman, dia mengatakan, kalau saudara mendapati diri saudara mencintai kesenangan, apapun lebih dari doa, kalau kamu lebih suka buku dari yang lain daripada Alkitab, kamu lebih suka rumah yang lain daripada rumah Tuhan, kamu lebih suka meja yang lain dari meja Tuhan, atau pribadi apapun yang lebih daripada Kristus, kamu hati-hati kondisi kamu. Kalau saudara ya pilih mana? Nonton kesenangan dengan doa. Pas jamnya ya, jam doa ya. Saudara punya jam doa, tiba-tiba ada acara kesenangan. Saudara ini acara kesenangan, saudara hati-hati. Kondisi saudara lagi bahaya. Saudara lebih suka, ini jam saya baca Alkitab jam misalnya jam pagi, jam 8 sampai jam 9. Tapi jam 8-9 saudara baca yang lain, bukan Alkitab. Hati-hati. Thomas Guthrie bilang. Kalau saudara di jam yang sama saudara meninggalkan Tuhan, hati-hati. Berarti kondisi saudara lagi rapuh. Nanti jadi lambat. Saya ingin saudara mengerti firman Tuhan. Baik makanan keras maupun makanan yang biasa. Saudara, kalau pendeta hanya ngasih susu terus, dia akan ngalamin kesulitan kalau ngasih makanan yang keras. Saudara, itulah sebabnya dicari cara bagaimana yang ada. Latih diri, jangan males. Latih diri, sampai saudara kita bisa nangkep. Nanti kalau udah bisa nangkep saudara,
waktu ada firman Tuhan, dia mengatakan, oh iya, Tuhan gak main-main. Tuhan menjelang kedatangannya tidak main-main. Pilih mau dewasa atau kamu tetap anak-anak. Kalau anak-anak, aku gak pakai, silahkan pergi. Kalau dewasa, aku pakai. Sekarang Tuhan itu saudara tidak main-main. Mau dewasa atau saudara masih mau anak-anak, mau minum susu atau makanan keras. Karena di akhir-akhir ini Tuhan akan kasih makanan-makanan yang keras. Karena saudara harus jadi mempelai. Karena saudara harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Karena anak-anak tidak dapat pekerjaan yang lain dari Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak saudara. Tuhan tidak akan memberikan saudara menjadikan anak-anak itu mempelai saudara. Peraturan pemerintah saudara kalau menikah harus sudah dewasa. Nggak ada pernikahan anak-anak kecil saudara. Nah, jadi menurut waktu katanya kamu udah bisa ngajar. Ibrani 5:12. Menurut waktu kamu udah jadi pengajar. Sekarang berapa tahun saudara ikut Tuhan? Kalau menurut waktu saudara udah jadi bisa pengajar. Ini bisa pengajar jadi ngajar. Saudara sudah pengajar. Tapi katanya kalau lihat hidupnya perlu dikasih minum susu. Perlu dikasih minum. Kalau ngelihat lamanya waktu dia guru. Tapi kalau melihat hidupnya itu cuma bisa dikasih. Kenapa? Makanan yang keras itu. Saudara, saya ingin di sini saudara semua jadi pengajar. Bukan saudara mengajar sekedar mengajar. Oh, kalau jadi pengajar aku seperti di sekolah atau di gereja khotbah. Bukan itu saudara. Saudara bisa mengajar, menerangi dengan Injil yang saudara punya. Dengan Injil yang saudara punya, dia bisa saudara bawa. Itu yang ada. Dulu saya pernah bilang begini saudara, di sekolah Alkitab. Saya ini waktu sekolah Alkitab saudara, sekolah misi. Sekolah misi itu yang masuk sekolah itu pokoknya panggilan masuk. Panggilan masuk, mau lulus SD, mau lulus SMP, pokoknya masuk. Jadi teman-teman saya itu ada lulusan SD, ada lulusan SMP, ada lulusan SMA, pokoknya itu masuk semua itu saudara. Ada seorang saudara ibu panggilan Tuhan pergi sekolah, tapi saudara dia nggak bisa baca. Jadi waktu dia dengar firman dia dengar, saudara dia dengar. Terus sudah dia dengar firman saudara, otomatis tulis juga nggak bisa dia dengar saudara. Terus sudah siang-siang dia nggak istirahat, dia pergi ke bawah pohon, dia berkata A, B, C. Dia baca Alkitab, dia baca saudara. Dia mulai belajar abjad A, B, C. Tuh dia baca, dia belajar baca, dia belajar baca, baru belajar baca. 3 bulan berjalan saudara, ibu ini diberhenti dari sekolah karena semua gak bisa, terpaksa diberhentiin. Ibu itu dengan sedih, dia bilang, aku kan panggilan Tuhan. Ya tapi gimana? Gurunya bilang gimana? Terus dia pulang saudara. Tapi pendengarannya dia enggak tumpul saudara. Pendengarannya baik, gak bisa baca. Terus dia pergi ke luar daerah pedalaman, dia tinggal di sana. Udah, suatu waktu ada orang mau memberitakan Injil di daerah itu. Seluruh kampung itu ngerti lagu-lagu. Waktu si orang itu, padahal orang itu dianggap itu daerah yang belum ada Injil masuk. Terus dia bilang, kita nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Bisa, lagu ini bisa, lagu ini bisa. Saya bilang, wah luar biasa. Lalu dicari tahu saudara siapa ibu itu yang ngajar.
dia nggak ngerti bacanya, tapi bisa dia jadi guru untuk yang lain. Dia jadi guru ya. Semalam saya ngeliat acara misi datangnya pelayanan dari Australia ke Poso. Mereka cerita bagaimana Tuhan suruh dia ke daerah yang terdalam di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Mereka melakukan penginjilan. Saudara, yang tadi saya cerita di sekolah gak bisa baca, tapi pada waktu di sana dia jadi obor yang menerangi yang lain. Dia bisa cerita tentang Yesus dengan bahasanya dia, saudara. Dan Injil ada, dia jadi guru. Itu yang diinginkan. Kalau saudara jadi pengajar semua, saudara jadi guru. Mungkin saudara tidak di tempat ini, tapi saudara bisa di tetangga saudara cerita. Jadilah obor, jadilah terang saudara. Maka saudara akan bisa ngerti, tambah ngerti. Orang Kristen diharapkan bisa jadi guru semua, jadi bisa nerangin semua. Saudara, coba saudara belajar nerangin semua. Cerita aja yang saudara tahu, cerita aja. Saudara kan cerita ini, cerita aja yang saudara tahu. Nanti pada waktu cerita saudara, orang bilang, oh iya. Kita lihat saudara, itu yang ada. Jadi saudara, tanda dewasa itu apa? Tanda dewasa itu aku bisa cerita kepada orang lain. Tanda dewasa itu aku bisa cerita tentang Injil. Aku bisa cerita tentang sesuatu, saudara. Aku bisa ngomong tentang Yesus. Aku bisa ngomong tentang kebenaran Yesus. Aku bisa ngomong tentang sesuatu tentang Yesus. Saudara harus cerita, itu tanda saudara sudah mulai dewasa. Coba saudara sekarang kita mulai cerita. Gak usah, oh saya apa? Saya memberitakan Injil. Oh enggak usah kata itu dah. Cerita tentang Yesus. Saudara cerita, kamu ada sakit. Oh iya, ada Yesus yang akan tolong kamu. Yuk, ada Yesus yang atur. Ada Yesus. Saudara coba cerita tentang Yesus. Nanti saudara akan berubah hidup saudara. Tanda ketidakdewasaan rohani saudara, bisa malas terhadap firman. Kita lewat di bagian ini saudara, dari segi waktu katanya kamu udah lama ke gereja, sudah lama, tetapi kamu tidak pernah bersaksi tentang Yesus untuk membawa jiwa. Saudara, itu pendapatnya. Lalu dikatakan kamu masih disuapin terus, dikasih susu. Saudara, banyak orang dewasa duduk mendengar kebenaran, tetapi bukan makanan yang keras. Makanan yang keras itu perlu saudara, karena saudara punya gigi untuk mengunyah. Kalau saudara tidak punya gigi, itu lain lagi. Tapi saudara punya gigi untuk mengunyah. Mengapa masih ingin susu? Masih kecil, masih bayi. Masih kecil, masih bayi. Saudara, itu yang ada. Saudara sudah enggak lagi. Kita sudah dewasa. Tidak masuk akal kalau orang dewasa minum susu. Saat bertumbuh kita belajar. Saudara, jadi maksudnya ayat ini adalah kehendak dari firman Tuhan, kehendak dari rasul yang menulis kitab ini. Dia mengatakan banyak yang aku ingin cerita, tetapi kamu belum siap mendengarnya, karena telinga kamu tidak bisa mendengar. Mengapa telinga kamu nggak bisa mendengar? Sebab telingamu itu tidak terlatih di dalam firman. Kamu terlatihnya hanya makanan yang ringan. Kamu terlatih untuk dengar suara-suara dari dunia, dari musik-musik dunia. Kamu tidak terlatih dalam firman. Itu sebabnya aku sulit menyampaikan. Bagaimana kalau aku tidak, bagaimana mungkin katakan kalau saya tidak perlu dah dengar yang sulit-sulit itu. Kamu akan anak-anak terus. Bagaimana kalau aku tidak mau makan makanan yang keras terus?
kamu tidak akan dewasa. Karena seorang bayi kalau dikasih susu nggak apa-apa, tapi kalau sudah besar kita kasih makan nasi, makan daging, suruh makan sayur, suruh makan buah, suruh makan segala macam, makan supaya kamu bisa bertumbuh dengan baik. Itu yang ada. Jadi saudara, sekarang tergantung kita mau atau tidak makanan keras. Kalau nggak mau gimana? Nggak tumbuh. Kalau nggak tumbuh gimana? Nggak dipercayakan oleh Tuhan akan tanggung jawab yang besar. Kalau nggak tumbuh gimana? Tidak bisa jadi mempelainya Tuhan. Kalau tidak tumbuh bagaimana? Kalau tidak tumbuh ya sudah, anak-anak itu diombang-ambingkan. Anak kecil itu saudara segala macam masuk dalam mulut. Bahkan dia pokoknya menurut dia enak ya makan aja. Menurut dia enak makan aja. Itu anak kecil saudara. Pada waktu dia makan semua, makan apa aja, makan aja saudara. Dan dia mudah diombang-ambingkan. Nanti saudara di akhir zaman ajaran sesat datang. Oh iya aku ikut ini. Ajaran yang lain datang. Oh iya aku ini. Semua ikut sini. Akhirnya saudara dia tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Itu sebenarnya. Cuman mau nggak saudara dilatih pendengaran saudara? Mau nggak saudara dilatih bisa ngerti? Nah, bagaimana cara melatihnya? Pertama, saudara terus belajar firman Tuhan dulu untuk penyesuaiannya. Saudara baca Alkitab, saudara rutin baca, terus baca. Nanti setelah saudara baca, saudara punya namanya gambaran seluruh Alkitab. Nanti waktu firman Tuhan dikasih, saudara pas, oh aku tahu ini, aku tahu ini, aku tahu ini, aku tahu ini. Nah saudara bisa dapat semua. Setelah saudara dapat semua, saudara ngerti, saudara keluar karena dipenuhi oleh firman, saudara akan ngomong ke orang lain, aku punya teman yang setia, sahabat yang setia, Yesus Kristus. Itu sahabat yang setia. Dia akan ada. Kalau kamu ingin sahabat yang baik, kamu berteman dengan Yesus. Yesus itu temanku, kamu berteman dengan Yesus. Kalau kamu berteman dengan Yesus, kamu akan enak. Ayo mari kita berteman dengan Yesus. Saudara, ajak dia berteman dengan Yesus. Jadi saudara mungkin sulit karena dia dari yang lain. Saudara menyebutnya, ayo terima Yesus sebagai juru selamat. Udahlah, bahasa itu dipinggirin dulu aja. Kita pakai bahasa yang biasa dulu aja. Mau nggak kamu punya teman Yesus? Ayo berteman dengan Yesus. Yesus mau punya temannya kamu. Oh, kalau mau, ayo. Nanti kita bilang ya. Coba kamu bilang dah, Yesus, aku ingin menjadi temanmu. Apakah Tuhan Yesus mau aku jadi teman saya? Itu salah satu jenis penerimaan. Betul, kita tuh suka dibuat begini saudara. Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Aku ini orang berdosa, ampuni dosaku. Masuklah di dalam hatiku ya Tuhan. Aku percaya kepadamu. Itu benar di Roma. Tetapi untuk sementara kita pakai bahasa gitu. Udahlah kamu ngomong aja, Tuhan aku menjadi temanmu. Nanti Tuhan jadi teman. Setelah itu dia bisa melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Akhirnya saudara, dia benar ya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa bicara begitu saudara dengan ngomong. Kita cuma ngomong, ayo kita berteman. Siapa yang gak mau berteman saudara? Kita ingin berteman dengan siapapun. Coba saudara ceritakan tentang Yesus sebagai sahabat yang baik. Dia sahabat semua orang. Sahabat orang berdosa. Sahabat siapapun saudara. Itu yang ada. Nah, nanti saudara di dalam gereja, saudara dapat makanan-makanan yang keras. Saya akan ngasih kepada saudara bukan susu lagi. Saya akan kasih saudara mungkin makanan-makanan yang keras. Oh, hari ini lemper saudara. Saudara makan lemper. Oh, kok pakai ketan ini rasanya. Wah, gak apa-apa. Saudara bisa makan. Ini bisa makan. Ini bisa makan. Itu yang ada saudara. Nanti saudara, Tuhan akan mempercayai banyak kepada kita.
Jadi saudara, walaupun saudara sudah, Pak, saya ini sudah umur kalau dengar pelajaran-pelajaran yang berat-berat itu biar anak-anak muda. Oh tidak saudara. Anak muda kalau telinganya tumpul sama juga dia lihat firman-Nya membosankan. Saudara, sama. Anak muda, orang tua sama aja saudara. Tapi kalau saudara yang tua, Tuhan ajarkan, saudara akan dapat. Saudara, itu yang ada. Saudaraku, Tuhan ingin demikian. Nah, saudara, lagu-lagu, bagaimana dengan lagu-lagu gereja? Lagu-lagu gereja, saudara, saya ingin lagu-lagu gereja, saudara, itu lagu-lagu gereja yang mengandung pelajaran. Lagu-lagu yang mengandung Alkitab. Boleh ada lagu-lagu yang lain, tapi ada lagu-lagu juga yang mulai meningkat lagu-lagunya ini. Lagu-lagu yang mengandung ajaran. Pikirkan lagu nyanyian yang mengandung ajaran, atau lagu yang mengandung Alkitab, firman Tuhan. Supaya waktu kita nyanyi double, kita menyanyi Tuhan dan merenungkan double. Kalau nyanyian dari ayat ini nyanyi dan meneguhkan, saudara, itu yang ada. Saudara, kita nyanyi nyanyian ini. Ada nyanyian-nyanyian Mazmur, saudara, yang kita harus nyanyikan. Saudara, itu ada. Misalnya lagu gembira juga ada. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Itu dia, Tuhan terangku. Tuhan adalah terangku. Saudara, itu dari ayat Alkitab. Tapi ada juga dari ajaran-ajaran doktrin, saudara. Misalnya tentang ku berbahagia. Kalau bahasa Inggrisnya blessed assurance, saudara. Itu artinya kita lihat diterjemahkan Indonesianya, ku berbahagia, yakin teguh. Itu sebetulnya ajaran tentang keteguhan. Itu salah satu ajaran yang berhubungan dengan kedaulatan Allah sih. Jadi itu lagu-lagu itu ada. Jadi saudara, lagu-lagu ini yang kita nyanyikan tidak sekedar ngajak goyang-goyang, tapi lagu-lagu yang diatur itu harus dirubah, mengandung ajaran firman, mengandung doktrin yang baik, saudara. Sebab saudara, ini perlu. Kenapa? Supaya kita bisa double begini. Saya lagi berpikir, saudara, menjelang kedatangan Tuhan, harus ada pencipta lagu yang berhubungan. Dulu saudara, ada yang nyanyian begini. Bangkit Sion, bangkit, nyalakan pelitamu. Bangkit Sion, bangkit, sepitlah pelitamu. Bintang-bintang akan gugur, bulan akan jadi darah. Anak Tuhan bangkitlah, Sion bangkit. Saudara, itu nyanyian yang iya. Bulan akan jadi darah. Saudara, dikatakan bintang-bintang akan berguguran. Ayo gereja Tuhan, Sion bangkit. Ayo Sion bangkit, gereja Tuhan bangkit. Jadi waktu nyanyi itu saudara lihat, iya, Sion bangkit, bangkit Sion bangkit. Artinya saudara, gereja harus bangkit. Saudara, itu nyanyian yang kita sekarang harus pikirkan. Nyanyian begitu banyak memangnya saudara, tetapi dan begitu enak karena orang pinter bikin melodinya saudara. Tetapi nyanyian yang kita inginkan adalah satu nyanyian yang di dalamnya ada kebenaran Tuhan, ada doktrin ajaran yang baik. Saudara, itu kita perlu. Sekarang di akhir zaman ini kita harus berpikir tentang kedatangan Tuhan. Kita harus berpikir tentang mempelai. Kita harus berpikir tentang saudara, bagaimana situasi sekarang ini. Itu betul-betul kita harus dewasa. Lagu yang muncul saudara banyak hal, bukan sekedar enak di telinga saja saudara, tetapi lagu-lagu yang baik itu yang kita lihat.
Ada lagu yang meninggikan, yang ngambil dari Yesaya misalnya. Kudus, kudus, suci, 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 Allah Maha Kuasa. Itu artinya suci, suci, suci. Orang dulu lagunya gini saudara. Suci, suci, suci. Enggak gini. Suci, suci. Itu turun saudara. Tapi naik. Suci, suci, suci. Artinya meninggikan Tuhan. Allah Maha Kuasa. Itu saudara. Itu nyanyian yang mengagungkan Tuhan. Kata sucinya itu dibuat makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama. Itu yang diagungkan adalah Tuhan. Saudara, lihat. Itu ada nyanyian-nyanyian yang kita perlu agungkan, katakan. Kita harus merubah banyak saudara. Sehingga kita itu memuji nama Tuhan dengan arah kemana? Kedatangan Yesus. Kita bilang seperti itu saudara. Ada nyanyian-nyanyian yang menurut saya itu nyanyian-nyanyian yang bagus saudara. Jadi sekarang latihlah. Apa yang kita latih? Indra kita. Apakah indra kita? Mata kita. Latihlah mata saudara. Latihlah telinga saudara. Latihlah penciuman saudara. Latih semua. Kita punya 5 indera saudara. Mata, telinga, penciuman, perabaan. Semua itu dilatih. Latih. Saudara, mata saudara memandang. Kadang-kadang orang bilang mataku memandang. Melatih memandang. Mungkin saudara lihat di pegunungan hijau, mata saudara melihat, oh seger ya, semuanya seger. Kita lihat saudara. Lihat pegunungan. Atau sudah latihan mata digosok-gosok dengan segala macam, ada banyak jenis, melirik ke atas, melirik ke samping, semua latihan mata saudara. Latih mata saudara nomor 1. Saya juga harus berkata, latih mataku Tuhan untuk hanya bisa melihat Engkau Tuhan. Aku melihat Engkau ya Tuhan. Latih mata saudara supaya saudara bisa lihat kemuliaan Tuhan. Latih telinga saudara untuk mendengar. Jangan mendengar segala macam. Hok-hok, jangan mendengar segala macam. Telingaku bukan tempat sampah mendengar segala macam. Telingaku Tuhan kasih untuk mendengar Engkau. Latih telinga saudara untuk mendengar suara Tuhan, langkah Tuhan, hati Tuhan. Latih telinga sehingga saudara bisa mendengar. Tuhan, berbicaralah kepadaku, aku mau mendengar. Latih penciuman saudara sehingga saudara bisa mencium harumnya baunya Tuhan. Tuhan itu harum saudara. Waktu Tuhan lewat saudara berkata, harum. Harum Kau Tuhan, bau kekudusan-Mu Tuhan. Latih saudara punya penciuman sampai saudara bisa mencium bau narwastu. Saudara bisa mencium mawar Saron. Saudara bisa mencium harumnya kekudusan Tuhan. Oh, Kau ada di sini Tuhan. Waktu saudara berkata, Engkau ada di sini Tuhan, bukan perasaan. Waktu seorang pendeta berdoa, mungkin dia mengatakan, oh Tuhan, kami rasakan Engkau ada. Bukan salah ngomong perasaan, bukan perasaan. Penciuman, intuisi. Waktu mengatakan, Tuhan aku rasa Engkau hadir di sini. Aku tahu Engkau hadir di sini ya Tuhan. Itu bukan berarti rasa perasaan. Oh ini perasaanku kayak Tuhan, bukan. Itu namanya intuitif, penciuman. Dan dari penciuman kita mengatakan, aku rasa. Saudara, bukankah pada waktu saudara lagi goreng bawang atau goreng apa, orang masuk, siapa digoreng bawang? Oh, siapa nih ada makanan enak? Penciuman saudara. Pada waktu saudara rasakan, Tuhan Kau hadir. Itu hidung saudara mencium kehadiran Tuhan.
Bukan hidung ini tapi hidung rohani. Intuitif namanya. Mata saudara, aku memandang salib-Mu Tuhan. Dan saudara lihat Tuhan, aku menikmati korban. Ajar mataku ada salib-Mu Tuhan, sehingga aku tidak terjerumus ke daya yang lain. Mataku memandang kepadamu Tuhan. Penuhilah lagunya, mataku dengan pandangan salib. Jadi di matanya itu ada salib. Telinga, aku dengar Engkau Tuhan. Kayak Samuel yang kecil, dia mengatakan, berbicaralah Tuhan, aku mau mendengar. 3 hal latih dulu saudara. Dengan cara itu, jangan banyak-banyak mendengar yang lain. 1. Jangan banyak-banyak melihat yang lain selain Tuhan. 3, belajar merasakan, menikmati di intuitif saudara kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara merasakan, terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada, aku menikmati. Kalau itu 3 itu terlatih saudara, saudara bisa menangkap semua yang Tuhan berikan, baik keras sekalipun. Nanti kalau saudara dapat itu saudara, menurut wahyu saudara dapat itu saudara, waktu firman Tuhan itu bicara saudara, itu langsung berubah saudara. Pertama yang dirubah, hati saudara dibongkar. Hati saudara dibongkar seperti dibongkar. Waktu saya nulis Kidung Agung saudara, kadang-kadang saya agak ngeri karena hati saya seperti dibongkar oleh Tuhan. Nanti saudara akan ngerasa berubah, pikiran berubah, hati semua berubah. Saudara merasakan semua baru, semuanya baru. Dan itu saudara akan katakan indah, dan saudara akan nyanyi indah sebagai di Eden. Saudara merasakan pada permulaan, saudara akan menikmati. Dia berikan. Bukan balik motivasi saudara. No. Kedewasaan bukan lompat-lompat. Kedewasaan bukan gairah semangat sesaat. Kedewasaan itu saudara, dia ngerti apa artinya tanggung jawab. Dia ngerti apa artinya semua dan bergantung. Hanya orang dewasa yang Tuhan akan pakai. Anak-anak tidak. Mari saudara, jadilah dewasa. Jangan anak-anak. Dewasa, cepat dewasa. Yang lampau-lampau sudah, tapi sekarang Tuhan, dia aku dewasa. Kita masuk dalam doa. Mari pemain musik. Haleluya. Penuhilah mataku dengan pandangan salib dan hatiku dengan kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Bisa? Kalau nggak bisa ganti yang lain. Aku masuk ruang Maha Kudus saya, kita ganti ya. Yuk saudara, kita bangkit. Masuk ruangan Maha Kudus itu adalah mencapai kepada kesempurnaan yang ada. Yuk bisa dibantu nyanyinya. Ada mic-nya kan masih bisa ya. Saya minor ya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Yesus, terima kasih. Ajar kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami dewasa di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan bertumbuh dewasa di dalam-Mu Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ajar kami mengerti. Ajar kami mengerti Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya berikan kepada Pak Andi untuk pengumuman selanjutnya. Ya, puji nama Tuhan untuk pengumuman untuk 1 minggu ibadah gereja kita di tempat ini. Rabu kita ada doa Bible study jam 6 sore sampai selesai. Kamisnya kita ada doa malam jam 6 juga sampai jam 8. Dan Jumatnya kita ada doa puasa jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Bapak Ibu bisa ikut tetap di rumah masing-masing atau di tempat kerja masing-masing. Jumat kita juga ada fellowship kaum muda jam 7 malam. Dan Sabtu kita ada kaum muda jam 6 sore. Dan Minggu kita ibadah jam 7:30 ya. Hari ini ada latihan Natal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membantu dalam renovasi gereja bisa menghubungi Marta. Alkitab jangan lupa dibaca gitu ya, supaya kita juga bertumbuh di dalam pengalaman firman Tuhan. Kita juga persiapkan untuk Natal karena ini sudah bulan 11, tinggal 1 bulan kita sudah masuk di ibadah Natal ya, kurang lebih sebulan kita persiapkan dengan yang terbaik supaya nama Tuhan ini dipermuliakan gitu ya. Dan suasana Natal benar-benar kita bawa dalam doa sehingga benar-benar menjadi kesempatan yang begitu indah untuk kita bisa merayakan bersama. Ya, pengumuman yang lain tidak ada, kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan beri buat kami ada di dalam rumah Tuhan. Biar Tuhan kami datang dengan membawa setiap korban persembahan kami, istimewa hidup kami mau persembahkan di hadapan hadirat-Mu sebagai Tuhan korban persembahan yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kami, lewat tabiat kami, lewat apa yang kami kerjakan. Biar semuanya itu Tuhan benar-benar seluruh firman-Mu sehingga Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Pakai kami menjadi saksi-Mu, alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Meskipun banyak hal yang kami lewati, bahkan banyak tantangan, Roh Kudus berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kesungguhan untuk terus hidup di firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi dasar di segala sesuatu yang kami lihat, kami dengar, kami perkatakan, kami buat, bahkan kami simpan dalam hati kami. Tuhan, Kau yang selidiki hidup kami Tuhan, supaya Tuhan Kau bawa kami hidup Tuhan untuk semakin berkenan. Dan bila ada dosa yang terus Tuhan kami buat, bahkan Tuhan dosa lama yang sudah mungkin kami lupa untuk kami Tuhan membereskannya. Tuhan, pagi hari ini ingatkan supaya kami benar-benar bisa membereskan akan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan kami terus hidup di dalam perkenanan. Terima kasih untuk kesempatan yang ada. Kalau kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami rindu iman kami terus bertumbuh Tuhan. Dan Tuhan, kami boleh lebih lagi mengenal akan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan
kasih setiamu itu terus baru buat kami. Bahkan kami menikmati apa yang seharusnya harus kami rasakan Tuhan. Oh, karena kasih setiamu saja yang membuat kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih bangsa negara kami Indonesia, kami tahu tentang pengasihan-Mu. Berkati pemerintahan yang baru, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, juga Wakil Presiden, semua Tuhan, pejabat, bahkan menteri-menteri yang sudah disusun. Tuhan, mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, dan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gereja-Mu terus bertumbuh hidup dalam kekudusan-Mu. Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sudah kami akan beri yang terbaik dari milik kami. Bila Tuhan jamaah boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan Tuhan. Oh Tuhan, lebih baik lagi ya Tuhan, dan nama-Mu yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia. Haleluya Yesus. Mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga. Kau tebus dosaku, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
jamah kami lagi Tuhan dengan hadirat-Mu. Kau jamah kami lagi dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang layak, Engkau yang patut kami sembah. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Engkau layak disembah Tuhan. Sembahlah Engkau Tuhan. Sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Layaklah Tuhan, layak dipuji. Yesus ada. Angkat tanganmu, rasakan hadiratnya. Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada. Angkat tanganmu, rasakan hadiratnya. Yesus ada. Yesus ada. Yesus ada. Angkat tanganmu, rasakan hadiratnya. Yesus ada. Terima kasih Tuhan, kami tahu Kau ada bersama kami. Kami ajar kami menikmati Engkau tiap-tiap hari Tuhan. Ajar kami merasakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Kau sembuhkan yang sakit. Kau tolong Tuhan yang dalam problem dan masalah. Berikan jawaban Tuhan. Karena Engkau adalah jawaban bagi kami. Kau adalah jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang Tuhan, Kau pimpin kami, Kau menyertai kami, tiba di rumah dengan tidak satu kurang apapun. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pulanglah dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Kita